Dumai. Asal-usul nama Dumai berkaitan dengan legenda Putri Tujuh, yang bercerita tentang seorang pangeran yang jatuh cinta pada salah satu dari 7 putri cantik yang tinggal di kerajaan Seri Bunga Tanjung. Pangeran itu sering mengucapkan kata, Dumai, ketika melihat kecantikan putri yang bernama Mayang Sari. Kata, Dumai, berasal dari kata, di lubuk, dan, umai, yang merupakan nama sejenis binatang landak yang hidup di lubuk tersebut. Lama-kelamaan, kata, Dumai, berubah menjadi Dumai. Sejarah singkat kota Dumai, yang merupakan salah satu kota di Provinsi Riau, Indonesia. Kota Dumai berasal dari sebuah dusun kecil yang dihuni oleh para nelayan di pesisir timur Provinsi Riau. Nama Dumai menurut legenda Putri Tujuh, berasal dari kata, di lubuk, dan, umai, yang merupakan nama sejenis binatang landak yang hidup di lubuk tersebut. Kata-kata tersebut lama-kelamaan bertaut menjadi, Dumai, dan kemudian menjadi Dumai. Pada tahun 1959, status pemerintah Dumai ditingkatkan menjadi sebuah kecamatan yang berada di bawah Kabupaten Bengkalis. Pada tahun 1963, Dumai menjadi ibu kota Kawedanan Dumai. Pada tahun 1999, Dumai resmi menjadi sebuah kota otonom yang terpisah dari Kabupaten Bengkalis. Kota Dumai saat ini terdiri dari 7 kecamatan dan 36 kelurahan. Kota Dumai dikenal sebagai kota industri dan perdagangan, terutama karena memiliki kilang minyak terbesar di Indonesia yang dikelola oleh PT Pertamina. Kota Dumai juga memiliki potensi pariwisata, seperti Pantai Rupat, Pulau Rupat, dan Taman Wisata Alam Bukit Gelanggang. Sejarah singkat masa penjajahan di Dumai, yang merupakan salah satu kota di Provinsi Riau, Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, Dumai merupakan sebuah dusun kecil yang dihuni oleh kaum nelayan. Belanda mulai tertarik dengan wilayah ini karena adanya potensi minyak bumi dan gas alam. Pada tahun 1942, Jepang menginvasi Indonesia dan mengalahkan Belanda. Jepang kemudian membangun kilang minyak pertama di Dumai untuk mendukung perangnya di Asia Tenggara. Jepang juga membawa banyak pekerja Romusha dari Jawa untuk bekerja di kilang minyak tersebut. Pada tahun 1945, setelah Jepang menyerah kepada sekutu, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia dan berusaha merebut kembali wilayahnya. Dumai menjadi salah satu sasaran serangan Belanda karena pentingnya kilang minyak di sana. Pada tahun 1946, pasukan Republik Indonesia berhasil mengusir Belanda dari Dumai dengan bantuan pejuang-pejuang lokal. Mereka kemudian mengambil alih kilang minyak dan menjadikannya sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah pusat. Pada tahun 1947, Belanda kembali menyerang Dumai dengan menggunakan kapal perang dan pesawat tempur. Serangan ini berhasil menghancurkan sebagian besar kilang minyak dan menyebabkan banyak korban jiwa di pihak Indonesia. Pada tahun 1949, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia setelah tekanan internasional dan perundingan di meja hijau. Dumai pun menjadi bagian dari Provinsi Riau yang berstatus sebagai daerah otonom dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejarah singkat pasca penjajahan di Dumai, yang merupakan salah satu kota di Provinsi Riau, Indonesia. Pada tahun 1950, Dumai menjadi bagian dari negara Sumatera Timur, salah satu negara bagian dalam Republik Indonesia Serikat, RIS, yang dibentuk oleh Belanda sebagai bentuk kompromi dengan Indonesia. Negara Sumatera Timur berdiri hingga tahun 1958, ketika terjadi pemberontakan PRRI, Permesta yang menentang pemerintah pusat di Jakarta. Pada tahun 1959, Presiden Soekarno mengembalikan bentuk negara Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, dan membubarkan RIS. Dumai pun kembali menjadi bagian dari Provinsi Riau dalam NKRI. Pada tahun yang sama, Dumai juga menjadi ibu kota Kawedanan Dumai yang berada di bawah Kabupaten Bengkalis. Pada tahun 1963, PT Pertamina mulai membangun kilang minyak di Dumai sebagai bagian dari program nasionalisasi aset-aset minyak yang sebelumnya dikuasai oleh perusahaan asing. Kilang minyak ini menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah pusat maupun daerah.
Pada tahun 1974, Dumai mendapat status sebagai kota administratif yang berada di bawah Kabupaten Bengkalis. Status ini diberikan untuk mempercepat pembangunan dan pelayanan di kota yang semakin berkembang. Pada tahun 1992, status kota administratif Dumai ditingkatkan menjadi kota madya. Hal ini dilakukan untuk memberikan otonomi lebih besar kepada pemerintah kota dalam mengelola pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pada tahun 1999, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999, Kota Madya Dumai dimekarkan menjadi kota otonom yang terpisah dari Kabupaten Bengkalis. Kota Dumai saat ini terdiri dari 7 kecamatan dan 36 kelurahan dengan luas wilayah 1.727,38 km2 dan jumlah penduduk 331.832 jiwa, 2022. Pahlawan perjuangan Dumai adalah orang-orang yang berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia di wilayah Dumai, yang merupakan salah satu kota di Provinsi Riau. Berikut ini adalah beberapa nama dan kisah pahlawan perjuangan Dumai. Letnan Kolonel Anumerta Suprapto, beliau adalah Komandan Pasukan Republik Indonesia yang berhasil mengusir Belanda dari Dumai pada tahun 1946. Beliau gugur dalam pertempuran melawan Belanda di Sungai Pakning pada tahun 1947. Beliau dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia pada tahun 1973. Letnan II, Anumerta M. Sani, beliau adalah anggota pasukan Republik Indonesia yang berperan dalam pengeboman kilang minyak Belanda di Dumai pada tahun 1946. Beliau tewas dalam aksi tersebut. Beliau dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia pada tahun 1973. Sersan Mayor Anumerta M. Ali, beliau adalah anggota pasukan Republik Indonesia yang berperan dalam pengeboman kilang minyak Belanda di Dumai pada tahun 1946. Beliau tewas dalam aksi tersebut. Beliau dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia pada tahun 1973. Sersan II, Anumerta M. Amin, beliau adalah anggota pasukan Republik Indonesia yang berperan dalam pengeboman kilang minyak Belanda di Dumai pada tahun 1946. Beliau tewas dalam aksi tersebut. Beliau dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia pada tahun 1973. Sersan II, Anumerta M. Yunus, beliau adalah anggota pasukan Republik Indonesia yang berperan dalam pengeboman kilang minyak Belanda di Dumai pada tahun 1946. Beliau tewas dalam aksi tersebut. Beliau dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia pada tahun 1973. Sersan II, Anumerta M. Yusuf, beliau adalah anggota pasukan Republik Indonesia yang berperan dalam pengeboman kilang minyak Belanda di Dumai pada tahun 1946. Beliau tewas dalam aksi tersebut. Beliau dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia pada tahun 1973. Sersan II, Anumerta M. Zaina, beliau adalah anggota pasukan Republik Indonesia yang berperan dalam pengeboman kilang minyak Belanda di Dumai pada tahun 1946. Beliau tewas dalam aksi tersebut. Beliau dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia pada tahun 1973. Kapten Anumerta Pierre Tendean, beliau adalah seorang perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang menjadi ajudan Jenderal Ahmad Yani, salah satu pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa G30S PKI pada tahun 1965. Beliau ditangkap oleh kelompok pemberontak dan dibawa ke Lubang Buaya, tempat ia disiksa dan dibunuh secara brutal. Sebelum meninggal, beliau sempat menyamar sebagai Jenderal Ahmad Yani untuk melindungi jenazah sang jenderal dari penghinaan pemberontak. Beliau dianugerahi gelar Pahlawan Revolusi pada tahun 1965. Adat budaya Dumai adalah adat istiadat yang berkembang di Kota Dumai, Provinsi Riau, Indonesia. Kota Dumai memiliki keragaman suku dan budaya, selain memiliki budaya asli yaitu budaya Melayu.
Keragaman yang ada merupakan aset yang bisa menghasilkan devisa. Kebudayaan Melayu dianggap sebagai roh pembangunan kota Dumai dengan cara menjabarkan nilai-nilai budayanya sebagai inspirasi dan dasar pembangunan. Beberapa adat budaya Dumai yang masih dilestarikan oleh masyarakatnya adalah upacara perkawinan. Upacara ini dilakukan sesuai dengan adat masing-masing suku, seperti Melayu, Minang, Jawa, Batak, dan lain-lain. Upacara perkawinan biasanya melibatkan prosesi adat seperti meminang, akad nikah, bersanding, tepuk tepung tawar, dan lain-lain. Upacara menuju bulan. Upacara ini dilakukan pada saat seorang ibu yang hamil anak sulung dan usia kandungan sudah 7 bulan. Upacara ini bertujuan untuk memohon keselamatan dan kesehatan bagi ibu dan janinnya. Upacara ini melibatkan prosesi adat seperti mandi bunga, berkat 7 bulan, dan lain-lain. Tradisi lampu colok. Tradisi ini dilakukan setiap bulan Ramadan, tepatnya pada tanggal 27 Ramadan. Tradisi ini bertujuan untuk menerangi rumah dan jalan sehingga ruh saudara-saudara yang sudah meninggal dunia mudah berkunjung. Tradisi ini melibatkan prosesi adat seperti menyiapkan ribuan botol lampu minyak yang disusun menyerupai bangunan masjid, kapal lancang kuning, gapura, dan lain-lain. Tradisi tepuk tepung tawar. Tradisi ini dilakukan untuk mendoakan seseorang karena keberhasilannya. Tradisi ini melibatkan prosesi adat seperti menepuk-nepuk kepala, dada, bahu, dan tangan seseorang dengan tepung beras yang dicampur dengan air mawar. Tradisi ini biasanya dilakukan dalam acara adat perkawinan, khataman Al-Quran, berandam, syukuran, peresmian, dan lain-lain. Suku asli Dumai adalah suku Melayu, yang merupakan suku mayoritas di kota tersebut. Suku Melayu memiliki budaya dan tradisi yang khas, seperti upacara perkawinan, upacara menuju bulan, tradisi lampu colok, dan tradisi tepuk tepung tawar. Selain suku Melayu, Dumai juga memiliki keragaman suku dan budaya dari provinsi tetangga, seperti suku Minangkabau, Sumatera Barat, suku Batak, suku Jawa, suku Tionghoa, dan suku Bugis. Suku-suku tersebut memiliki kepercayaan yang berbeda-beda, seperti Islam, Kristen, Buddha, Konghucu, Hindu, dan animisme. Selain itu, Dumai juga memiliki beberapa suku terpencil yang jarang terekspos oleh masyarakat luar, seperti suku Sakai dan suku Akit II. Suku Sakai adalah suku yang hidup di dalam hutan belantara dan memiliki sejarah yang berkaitan dengan zaman penjajahan Jepang. Suku Akit adalah suku yang banyak berprofesi sebagai nelayan, petani, dan peternak, serta memiliki kepercayaan terhadap leluhur. Wisata khas Dumai adalah wisata yang menampilkan keunikan dan keindahan kota Dumai, Provinsi Riau, Indonesia. Wisata khas Dumai biasanya berupa wisata alam, budaya, sejarah, atau kuliner yang memiliki ciri khas tersendiri. Berikut ini adalah beberapa wisata khas Dumai yang menarik dan populer. Pantai Purnama. Pantai ini adalah salah satu pantai terindah di Dumai yang menawarkan pemandangan laut biru dan pasir putih yang bersih. Pantai ini juga menjadi tempat yang ideal untuk menikmati sunset yang mempesona. Pantai ini memiliki suasana yang tenang dan nyaman, cocok untuk bersantai atau bermain air. Danau Bunga 7. Danau ini adalah danau buatan yang terletak di Desa Bukit Datuk, Kecamatan Bukit Kapur. Danau ini memiliki 7 pulau kecil yang dihiasi dengan bunga-bunga berwarna-warni. Danau ini juga memiliki air yang jernih dan ikan-ikan cantik yang bisa dilihat dari atas jembatan kayu. Danau ini menjadi tempat yang romantis dan instagramable. Hutan Mangrove Dumai. Hutan ini adalah hutan bakau yang terletak di sepanjang Sungai Dumai. Hutan ini memiliki luas sekitar 1.500 hektar dan menjadi habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna. Hutan ini juga menjadi tempat wisata edukasi dan konservasi lingkungan. Pengunjung bisa menyusuri hutan dengan perahu atau jalan kaki di atas jembatan kayu. Kuliner khas Dumai adalah makanan atau minuman yang berasal dari kota Dumai, Provinsi Riau, Indonesia. Kuliner khas Dumai biasanya memiliki cita rasa yang asam, pedas, dan gurih, serta menggunakan bahan-bahan lokal seperti ikan, udang, nanas, sagu, dan lain-lain. Berikut ini adalah beberapa kuliner khas Dumai yang populer dan lezat. Gulai asam kuning. Gulai ini adalah masakan berkuah yang dibuat dengan menggunakan bahan utama ikan atau ayam.
Bumbu-bumbu yang digunakan antara lain kunyit, asam jawa, cabai merah, bawang putih, jahe, lengkuas, daun salam, daun jeruk, dan santan. Gulai ini memiliki rasa yang asam dan gurih, serta biasanya disajikan dengan nasi putih atau lontong satu. Dodol nenas, dodol ini adalah makanan manis yang dibuat dengan menggunakan bahan dasar buah nanas. Proses pembuatannya melibatkan pemasakan nanas yang sudah diparut dengan gula pasir dan tepung ketan hingga mengental dan berwarna kuning kecoklatan. Dodol ini memiliki tekstur yang kenyal dan rasa yang manis dan asam. Dodol ini biasanya dijadikan oleh-oleh atau camilan buah. Gulai udang khas Dumai, gulai ini adalah masakan berkuah yang dibuat dengan menggunakan bahan utama udang galah. Bumbu-bumbu yang digunakan antara lain cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, jahe, lengkuas, daun salam, daun jeruk, serai, santan, garam, gula merah, dan air asam. Gulai ini memiliki rasa yang pedas dan gurih, serta biasanya disajikan dengan nasi putih atau ketupat tiga. Bolu kemojo, bolu ini adalah kue basah yang dibuat dengan menggunakan bahan dasar tepung terigu, telur, gula pasir, mentega, susu cair, vanili bubuk, pewarna makanan hijau dan merah. Proses pembuatannya melibatkan pengocokan adonan kue hingga mengembang dan memanggangnya secara lapis demi lapis dengan warna yang berbeda-beda. Bolu ini memiliki tekstur yang lembut dan rasa yang manis. Bolu ini biasanya dijadikan oleh-oleh atau camilan empat. Es samudra, es ini adalah minuman segar yang dibuat dengan menggunakan bahan dasar es serut, sirup coco pandan, susu kental manis putih dan coklat. Proses pembuatannya melibatkan penyajian es serut dalam gelas besar dan penambahan sirup coco pandan di atasnya. Kemudian ditambahkan susu kental manis putih di bagian tengah gelas dan susu kental manis coklat di bagian pinggir gelas. Es ini memiliki rasa yang manis dan menyegarkan. Es ini biasanya disajikan dengan roti bakar atau pisang goreng. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyaksikan video kami.